Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman semua? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh di chat. Semoga terdengar dengan jelas ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini, di mana setelah beberapa pekan kita off karena saya safar, saya perjalanan keluar kota. Pada dua pekan yang lalu saya ke Jakarta dan pekan lalunya lagi kemarin saya ke Pekanbaru. Nah, ini dalam rangka semua untuk menambah ya ilmu sakofah belajar. Nah, seperti yang saya katakan, ke Jakarta saya belajar menjadi saudagar dunia akhirat. Nah, ini bagaimana ilmunya, insya Allah akan saya bagikan pelan-pelan. Tapi yang pasti untuk teman-teman yang ikut 30 hari mentoring ya, mentoring 30 hari jago bisnis online, maka itu akan saya masukkan di sana materinya nanti. Dan tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hari ini spesial nih. Masih seputar tentang bagaimana kita, apalagi ini mendekati akan masuk bulan Ramadan. Jadi kita lebih banyak kepada menambah eh, penguatan keimanan kita ya. Nah, untuk bisnis, insya Allah nanti ya khusus. Karena memang saya tiap bulan itu berusaha untuk berbagi waktunya. Dan Alhamdulillah kali ini saya membawa kita untuk mengembalikan kepada diri kita yang mungkin selama ini punya masalah, ya bagaimana solusinya. Nah, mungkin sedikit gambaran kenapa saya minggu lalu juga tidak hadir, karena saya perjalanan itu untuk memulai suatu peluang bisnis ya, atau bisnis yang insya Allah yang sangat-sangat diminati banyak orang juga. Nah, saya sudah menjalaninya, tapi selama ini belum sampai ke tahap yang menjalankan bisnis secara langsung. Nah, insya Allah saya akan mulai ya. Kalau teman-teman nanti mau dapatkan informasinya, nantikan terus di Sharing for Entrepreneur. Di Sharing for Entrepreneur saya akan bagikan informasinya dan juga ilmunya dan juga peluangnya gratis ya. Nah, untuk itu Alhamdulillah di sini sudah banyak ya, kita banyak itu yang dalam grup maupun yang disebar dalam Japrian atau Kulwa itu Alhamdulillah banyak ya. Namun Bapak Ibu di sini yang hadir adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul mau mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat tentunya untuk Bapak Ibu, baik itu insya Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Memang saat ini tidak bisa dipungkiri, banyak sekali ya kesempatan-kesempatan untuk belajar. Jadi informasi belajar online via Zoom itu sangat banyak sehingga Bapak Ibu juga kadang bingung milihnya. Nah, Alhamdulillah saya juga sudah punya komitmen, insya Allah setiap pekan akan berbagi dan waktu yang terbaik saya lebih banyak itu di hari Senin malam. Makanya kita adakan di hari ini contohnya. Nah, bagaimana nanti kalau sudah mau Ramadan? Insya Allah ada sharing for Ramadan. Sebagaimana pernah saya berikan juga, saya buat juga. Maka insya Allah akan saya mengundang bukan hanya saya, tapi orang-orang, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang insya Allah juga hadir bersama teman-teman. Nah, salah satunya Mas Sabtu hari ini, salah satu mentor saya dulu waktu pernah belajar bersama di Entrepreneur University. Bapak Ibu barangkali ada yang pernah tahu EU. Ini mentor saya dulu ya, salah satu mentor saya dari sekian banyak mentor. Nah, saya berguru sama beliau dan alhamdulillah saya juga akhirnya mengundang beliau untuk bersama-sama nih ketika sama-sama hijrah, sama-sama taubat ya bahwa pernah dulunya belajar atau menyampaikan yang tidak pada tempatnya. Nah, alhamdulillah. Nah, saya bersama Mas Sabtuari itu pernah mengisi beberapa tempat beberapa kali yang pastinya itu di Pekanbaru dan di Kota Medan. Nah, khususnya ini kita lanjut di materi. Nah, ini materi yang pernah saya bawakan sewaktu mengisi bersama Mas Sabtuari ya. Tapi sedikit saya tambahkan juga.
Nah, ini yang dulu pernah saya adakan, kembali ke titik nol bersama Mas Sabtuari itu di Medan, itu tanggal 12 Maret ya. 12 Maret 2017. Nah, lihat ya. 12 Maret 2017 inilah ketika saya berusaha bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu dan juga banyak orang bisa mendapatkan ilmu. Karena saya waktu itu baru menyadari, ya akhirnya saya mau menyampaikan tentang riba, tapi ternyata tidak banyak yang mendukung saya. Bahkan teman-teman tim saya satu IO ya, saya pernah punya bisnis ya, seperti teman-teman pernah ketahui, event organizer yang memang banyak mengundang orang-orang yang ternama juga, tapi tidak bisa mereka mengikuti jejak saya atau mengikuti langkah saya bersama-sama untuk membuat event organizer yang menjalankan tentang riba. Nah, banyak yang menolak. Akhirnya saya bisa berhasil membawa Mas Sabtuari. Ya, alhamdulillah ada juga teman yang membantu. Nah, pada malam hari ini setelah 2017, sekarang udah lama ya, udah berapa tahun itu. Nah, setelah sekian tahun berlalu, maka hari ini saya teringat ya, karena ini saatnya kita hijrah, bertaubat. Nah, teman-teman, yuk kita kembali ke titik nol malam hari ini kita belajar sama-sama ya. Nah, ini buku yang memang saya alhamdulillah ada. Teman-teman kalau mau nanti bagaimana kalau mau buku ini gratis. Nah, saya ada caranya nanti di akhir akan saya sampaikan. Jadi silakan ikuti terus. Nah, bukunya ada ini ya, ada ini boleh atau ini. Nah, ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, seperti biasa komitmen bersama kita ajarkan kebaikan 100% ya, kita sama-sama buka teman kita dengan bacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mari selalu positif. Kedua, pikiran terbuka, gelas kosong, siap untuk menampung, menerima, walaupun mungkin di sini ada guru-guru saya, ustadz, alim ulama yang hadir, izinkan saya berbagi apa yang saya pernah rasakan, alami, dan pelajari. Dan terlibat aktif dan antusias sampai akhir. Selalu bahagia juga sampai akhir. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah belajar NLP, hipnosis, itu penting ketika kita mau mendapatkan ilmu itu bahagia. Bahkan bukan hanya saat belajar, seluruh kehidupan kita bahagia. Mau bahagia selalu? Nah, nanti ada caranya saya bagikan. Memang ini khusus ya, dalam mentoring juga saya bagikan. Nah, baik, langsung saja. Ya, di sini siapa yang mau semua utangnya lunas? Ayo katakan saya atau ketikkan chat saya. Siapa? Nah, ini akan kita doakan ya. Siapa yang mau utangnya lunas? Silahkan chat. Ditunggu. Wah, itu ada yang mengechat tadi sebut rupanya ya. Kenal berarti sama EU, yaitu ya Bapak Purdi E. Chandra, salah satu ya yang banyak memberikan perubahan, walaupun dulu mungkin sama terlibat ya kesalahan, itulah manusia karena tidak mencari tahu dulu. Dan alhamdulillah ketika beliau selesai sadar hijrah, Mas Sabtu hari hijrah, saya juga ikut hijrah. Oke, lunas tahun ini. Amin, amin ya Allah, ya Allah. Pada malam hari ini ada yang ingin lunas utang-utangnya yang mengatakan saya di chatting ini, ya Allah kabulkan, wujudkan impiannya ya Allah, terutama yang menuliskan ini dan semuanya tentunya juga ya, walaupun tidak menuliskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menuliskan, banyak yang menuliskan, ada yang menuliskan juga lunas tahun ini, Ustaz. Amin ya rabbal alamin ya Allah, kabulkan ya Allah, lunas hanya dengan Engkau ya Allah. Nah, ini teman-teman banyak yang saya sudah bagikan. Teman-teman juga saya juga pernah berguru langsung sama Ustaz Mansur waktu itu ya. Saya dapatkan ilmunya kun fayakunnya, itu juga mempengaruhi banyak sekali. Nanti kita sharing terus deh. Nah, satu lagi nih, siapa yang mau hidup tanpa riba? Oke, katakan lagi saya. Apa bedanya? Beda. Apa? Ada. Oke, saya. Oke, saya. Oke, makasih. Bedanya teman-teman, kalau hidup tanpa riba, memang itulah seharusnya kita sebagai umat muslim yang masih mengaku beriman ya. Kadang nggak beriman, kadang banyak alasan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ini yang kenanya. Nah, tapi kalau utang itu mubah, itu boleh. Dan kalau teman-teman masih mau berutang untuk produktif, harusnya itu masih bisa kalau memang untuk produktif, artinya untuk bisnis, menghasilkan. Tapi kalau untuk konsumtif, wah itu dia. Jangan ya. Oke, baik, langsung saja di sini banyak orang baru sepertinya tak kenal maka
Ta'aruf ya, tak sayang ya. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Junaidi. Saya banyak belajar. Ini gelar yang saya dapatkan masih banyak. Kalau mau, ini beberapa untuk memotivasi saja teman-teman yang hadir. Yuk belajar, belajar, belajar. Apapun itu, ambil ilmunya, pastikan baik dan benar. Saya berasal dari Kota Pekanbaru Riau. Saat ini domisili di Kota Medan, Jalan Bunga Rinte, Kompleks Springfield, nomor 8E. Bagi yang di Medan, yuk silahkan mampir. Dan nomor handphone saya tertera di sini, boleh dihubungi. Ada nomor handphone yang paling depan ini yang aktif ya, teman-teman. Maksudnya apa? Fast responnya cepat gitu, karena yang nomor satu lagi ini lebih banyak kepada grup. Siapa sih yang nggak punya grup WhatsApp ya? Dan kalau bisa dihitung, saya pribadi grup WhatsApp saya yang kelas saya kelola aja udah ratusan gitu. Gimana lagi teman-teman gitu ya? Nah mungkin, wah ya banyak ya memang banyak gitu. Nah, saya punya Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, email, website, misi dan visi. Silahkan teman-teman baca, bisa di sini. Dan insya Allah misi dan visi sudah saya berikan dalam training khusus. Dan teman-teman semoga sudah punya juga. Nah, langsung kita lihat profil saya sebagai trainer dan mentor. Saya Alhamdulillah saat ini owner Cuci-Cuci Laundry Express yang saya bangun sekarang. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya juga memiliki bisnis baru, owner untuk yang teman-teman. Yang selama ini mungkin saya mengajak teman-teman hanya sebagai ya sesuatu yang belum maksimal saya di situ. Sekarang insya Allah saya akan maksimal. Nah doakan semoga berjalan lancar ya. Teman-teman nanti bisa ambil bagian. Nah, ini saya lainnya. Jadi saya sejak pandemi itu memang banyak berkutat di digital marketing atau internet marketing dulunya ya. Nah, alhamdulillah saya ambil certified-nya juga. Saya sebagai praktisi, mentor dan juga yang lain-lainnya teman-teman bisa baca. Nah, di sini teman-teman alhamdulillah ya saya juga sampai di sini ada penulis buku juga Second Chance dan Kenangan Bersama Ayah. Oke, apa alasan hadir di sini? Boleh chat teman-teman sebelum kita lanjut. Ayo, apa alasan hadir di sini? Nanti kita jadikan doa ya. Oke, silakan. Apa alasan hadir di sini? Silakan. Kita doakan ya. Ya Allah, yang hadir pada malam hari ini ingin menambah wawasannya ya Allah. Semoga mendapatkan manfaatnya. Ya Allah, yang hadir pada malam hari ini ingin menjadi ibadah. Kabulkan ya Allah, semoga menjadi ibadah yang mendapat nilai pahala bagi yang menuliskan ini, tentunya yang punya keinginan ya Allah. Ya Allah, ada yang lebih penting lagi ya Allah di sini. Yang menuliskan ini khususnya ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini tulisan yang yakin ini akan menjadi doa juga harapannya ya Allah, yaitu Bismillah bebas hutang. Ya Allah, kabulkan ya Allah supaya bebas hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi ya, kita doakan sama-sama. Teman-teman silahkan diaminkan ya. Ya Allah, hadir di sini juga ingin tahu kuncinya ya. Kuncinya apa ini? Kuncinya bagaimana lunas utang mungkin ya. Kuncinya untuk bagaimana bisa ibadah. Kunci macam-macam lah tadi. Ya Allah kabulkan semua ya Allah. Ya Allah ingin menambah ilmu. Ya Allah ingin menambah bebas hutang. Ya Allah ingin mendapatkan ilmu yang barokah. Dapat ridho Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke terima kasih semuanya. Langsung saja kita lanjutkan. Semoga doa ini berlaku juga untuk semuanya walaupun tidak menuliskan kabulkan ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Karena yang menuliskan itu betul-betul impian harapannya dan ini pantas untuk kita apresiasi dan Allah itu juga malaikat juga akan mencatatnya ya, malaikat mengaminkannya semoga. Oke, bismillah. Ilmu manfaat, barokah dan lisan diajabah. Amin amin ya Rabbal. Bisnis lancar amin ya Rabbal Alamin. Oke, bangkit kembali. Nah, ini kalau bangkit kembali berarti pernah down ya. Maklum itu biasa. Makanya sempat ke titik nol. Nah, kita hari ini kembali ke titik nol. Mantap, Bang. Semangat, semangat, semangat. Lunas hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Nah, kenapa ini penting? Karena saya selalu sampaikan, ada kunci 3B. B pertama berniat, yang B kedua belajar, B ketiga berdoa, itu kunci 3B MHSB yang selalu saya sampaikan dan mungkin silakan cek di pertemuan-pertemuan atau sharing for entrepreneur yang Bapak Ibu teman-teman bisa cek nanti di member area. Saya sudah sampaikan. Nah, ini alasan utamanya. Ya, dikatakan di sini mungkin Bapak Ibu bisa baca sama-sama, tapi yang paling penting, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, nah ini. Makanya kenapa ini penting? Karena tadi sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Nah, sekarang kita mau hijrah nih, niat kita betul nggak nih hijrah? Nah, kita yuk sama-sama. Tapi setelah kita pelajari ini artinya apa? Yang penting itu adalah hijrah menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau tadi ada yang mungkin terpuruk ingin bangkit, yuk sama-sama kita bangkit lagi, terus bangkit lagi semakin mantap ya. Saya juga pernah terpuruk, teman-teman. Ini sedikit cerita singkat aja karena saya udah pernah bagikan ini di materi sebelumnya. Saya awalnya waktu itu pernah ya pingin memulai bisnis. Waktu itu saya kerja.
Memulai usaha dengan niat mau sewa kios kecil aja 3x3 atau 2x2 nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah mulai otak kanan berpikir, kita sudah mulai mindset kita positif, kita otak kanan dan lain-lainnya itu, akhirnya saya mendapatkan bukan hanya kios tapi ruko seperti yang digambar ini Bapak Ibu. Nah, tapi ini dia yang saya tidak pahami, ternyata ini juga yang akhirnya menjerumuskan atau membuat saya harus down lagi, harus turun lagi, harus futur lagi, harus betul-betul kembali ke titik nol. Ya, kenapa? Tadi karena ternyata waktu itu saya juga menggunakan yang namanya lembaga keuangan, di mana di sana ada ribanya. Nah, ternyata saya waktu itu memang banyak belajar, saya senang belajar, belajar termasuk di EU tadi, dan ilmunya ternyata ada yang menyampaikan bahwa utang itu mulia. Astagfirullah. Waktu itu saya mulianya karena masuk akalnya karena apa? Masuk akal pula itu ya. Karena didoakan sama orang orang pihak lembaga keuangan, harus si abang gitu ya. Didoakannya kita. Jadi kalau punya utangnya banyak, semakin mulia, semakin didoakan gitu. Masya Allah, ini yang terjadi teman-teman Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, ini saya akhirnya apa? Saya pernah itu astagfirullah, ini dosa-dosa yang saya untuk menjadi pembelajaran aja Ibu bagi kita. Nah, artinya apa? Saya pernah waktu itu top up, saya punya merasa, wah alhamdulillah, akhirnya saya buka warnet, warnet saya sampai 3. Tapi apa yang terjadi warnet saya pernah 1 hari baru 3 bulan berjalan dan terjadi seperti ini. Lihat, akhirnya tinggallah nampak di layar, ini pakai BB masih waktu itu fotonya nggak jelas ya. Yang ada apa? Ada keyboard dan tikusnya aja, alias mouse-nya. Itu aja yang tinggal, astagfirullah. Kemudian saya punya mobil, padahal saya udah pahami, apa sudah bayar cash, tapi tetap aja kena tabrak lah dari belakang. Ternyata ada asuransi. Nggak paham ilmunya. Sekarang udah paham, yuk kita harus tinggalkan. Saya punya usaha kuliner sampai 2 dulu, ada di Binjai Supermall, sama di dekat Dr. Mansur, di apa Mukhtar Basri, UMSU, bukan mana. Kalau warnet tadi Dr. Mansur, UMSU, sama di Binjai. Nah, ini pun habis ya, sayang. Nah, kemudian apalagi ini tutup. Nah, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang membuat saya harus menyadari apa ya, kenapa seperti ini. Nah, waktu itu saya sempat hijrah. Nah, mungkin kalau citra panjangnya mungkin ada sesi khusus yang di apa sharing saya sebelumnya. Jadi saya teman-teman 2011 itu saya merasa wah dapat ini 5 usaha saya berkembang jalan. Nah, tapi apa setahun kemudian Allah langsung tegur tes dan akhirnya saya jatuh kembali ke titik nol ya. Tapi alhamdulillah itu saat itu memang saya hijrah waktu itu ke Pekanbaru waktu itu dari Medan dan dari 2011 ke 2015 waktu itu. Nah, banyak pelajaran yang saya temukan. Nah, ketika saya mulai drop, saya akhirnya belajar ilmu langit, kata teman-teman ya. Apa itu ilmu langit? Ilmu agama. Saya masuk masjid, keluar masjid. Kemudian akhirnya saya sadar ketika 2014 saya belajar di salah satu seminar yang itu seminarnya berbayarnya ya lumayan kalau biaya sekarang itu mahal gitu ya. Tapi karena saya ingin sadar atas kesalahan saya, akhirnya saya ikut. Alhamdulillah sadar dan ternyata ada apa? Riba di sana. Dan akhirnya apa? Saya bertobat, hijrah betul-betul hijrah secara kafah dan alhamdulillah bisa bahagia sampai sekarang. Kita harus berani hijrah itu intinya. Nah, sekarang sedikit aja ya, saya mengulang aja biar mungkin bagi yang tahu, bagi yang udah tahu alhamdulillah mengingatkan aja. Bagi yang baru ini sedikit ya ulasan biar tahu aja. Apa itu riba? Rasulullah SAW bersabda, setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Manfaat bisa berupa tambahan atau kelebihan. Secara bahasa berarti ziyadah atau tambahan. Nah, sekarang bagaimana hijrah kita? Nah, apakah kita sudah betul-betul hijrah? Jadi hijrah itu bisa berpindah tempat yang seperti kita ketahui ya. Nah, tapi hijrah dalam bahasa itu meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat. Jadi seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat ini, yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan atau yang kedua ada sesuatu yang dituju, tujuan yang baru yang lebih baik. Bagaimana hijrah kita? Apakah sudah kita lakukan itu? Nah, sekarang kembali kepada masalah yang telah dihadapi banyak orang ketika mereka mengatakan hijrah, apakah sudah betul-betul hijrah dari riba? Nah, banyak terjadi ilusi riba pada kebanyakan orang bahwa dia merasa pinjaman utang ya itu mendapatkan hasil banyak sehingga bisa buka bisnis yang besar. Tapi apa yang terjadi? Itu ilusi. Ilusi riba ini mengerikan ya, Bapak Ibu bisa cek di sini. Merasa sukses karena riba itu penuh ilusi. Kenapa? Bunga riba naik terus, profit bisnis dimakan riba, agunan setiap saat bisa siap melayang, hidup tidak tenang, sering kagetan, kerja keras bayar angsuran, denda telat di angsuran, dan lain-lainnya. Nah, padahal di sini ya,
kita dapat ketahui di sini dalam Al-Quran surah Al-An'am, kepada manakala kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Alhamdulillah waktu itu saya tersadarkan belum terlalu tinggi, karena saya punya target 5 bisnis berhasil berkembang di tahun 2011, alhamdulillah terwujud. Ternyata setahun kemudian, terus Allah kasih teguran, ujian, jatuh, habis. Nah, kita akan diuji. Nah, dalam sekonyong-konyong itu bisa saja habis, habis. Nah, Allah sudah katakan di sini dalam Al-Quran ini. Dan padahal kalau kita mau cari tahu lagi, ternyata di Al-Baqarah 275 dikatakan padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, inilah yang terjadi, kita ternyata tidak melihat ini, tidak memperhatikan ini. Makanya kalau kita sudah paham, maka yuk kita katakan stop riba, say no to riba. Karena sekali lagi dalam Al-Baqarah 276 dikatakan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Memang ketika kita mencoba istiqomah atau mencoba kita serius untuk tinggalkan riba, itu enggak semudah seperti kita bayangkan. Tidak semudah, iya, tapi kalau kita serius 100% taat kepada Allah, maka itu bisa. Nah, ya makanya istiqomah dikatakan memang berat, karena kalau ringan itu namanya istirahat ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sedikit saya bahas kembali ke titik nol, ya di mana dalam bukunya Mas Sabtar itu dan juga mungkin dari yang lain, teman-teman, kita tahulah konsep rezeki. Nah, sekarang harus kita pahami, ketika kita kalau tadinya mengandalkan utang, ternyata banyak cara ya untuk mendapatkan rezeki. Tapi salah satu rezeki yang ternyata salah, ya yang salahnya itu dari lembaga keuangan yang ada bunganya, kita nganggap itu dulu rezeki, betul nggak? Alhamdulillah, ditelepon sama orang pihak si abang, Pak Rahmat, ini kami dari bank ini gitu ya, pinjaman Bapak 100 juta, Alhamdulillah sudah cair Pak. Apa kita katakan? Alhamdulillah, begitu ya. Padahal di dalam pinjaman itu ada bunganya, ada ribanya. Astagfirullah. Nah, inilah kita harus sadari bahwa kita itu ternyata ya rezeki itu sudah ada ya. Bahkan kalau di sini saya ambil dari bukunya Mas Sabtuari itu yang juga dijelaskan ada rezeki yang namanya rezeki yang dijamin. Teman-teman, kalau rezeki yang dijamin ini ya sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, tidak suatu binatang pun termasuk manusia yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Makanya binatang melata pun, bahkan burung sekalipun yang terbang ya tidak di darat tapi bisa mendapatkan makanannya, bahkan setiap pagi dia sudah pergi dan balik. Nah, ini teman-teman. Nah, bagaimana kita yakinlah memang Allah telah jamin itu. Kalau rezeki yang kita untuk kebutuhan kita. Nah, tapi kalau untuk keinginan kita, ya tadi pertanyaannya ini kebutuhan atau keinginan? Saya mau makan, itu kebutuhan, Allah jamin. Tapi kalau saya mau makan di restoran mewah, makanan apa gitu, yang makanan keinginan kita, itu keinginan, maka tentulah itu belum tentu akan dijamin ya. Tapi kebutuhan makanan kita, insya Allah. Nah, kemudian ada yang kedua, rezeki yang diusahakan. Nah, inilah yang kita diminta untuk bagaimana kita agar bisa mengusahakannya. Maka setiap manusia sudah diberikan ya kekuatan, diberikan panca indera, diberikan semua tangan, kaki. Makanya itu diambil kalau di Al-Quran itu surat An-Najm ayat 39, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Jadi dikatakan situ jelas bahwa kita mengerjakan maka akan mendapatkan ya. Maka kalau kita tidak melakukan apapun, kalau kita bilang ikhtiar, kalau tidak kita ikhtiar, tidak melakukan apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Nah, makanya kalau saya belajar di PPA, di Pola Pertolongan Allah, kita ikhtiar pun harus betul-betul dengan ikhtiar yang penuh keyakinan, keimanan kepada Allah. Tidak ada lagi penghambaan, tidak ada lagi berhala-berhala yang kita sembah. Betul-betul hanya Allah. Jadi ikhtiar dengan iman maksimal. Nah, itu level ikhtiar itu udah di atas gitu ya. Jadi harus pahami itu. Kemudian ada rezeki yang digantung. Nah, rezeki yang digantung ini kalau kita lihat itu ada di Quran surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, masih ingat teman-teman tahu ya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Nah, nikmat rezeki itu akan diberi Allah. Nah, karena bagaimana kita kalau seperti itu kan seperti ditantang, seperti bersyukur nggak kita? Nah, ketika kita bersyukur,
nah maka Allah akan kasih itu, akan ada rezekinya itu ya. Jadi berapapun kita dapat gaji ya syukuri, berapapun kita dapat usaha hari ini alhamdulillah disyukuri. Jadi untung dapat disyukuri, nggak dapat tetap disyukuri karena tadi orang yang bersyukur akan tambah nikmatnya, akan ada saja itu. Kembali ke tadi, dijamin Allah nanti ada saja. Nah, yang keempat itu rezeki yang dijanjikan. Nah, kalau rezeki dijanjikan ini dikatakan juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Masih ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amri qad kulli shay'in qadir. Maka bagi siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan rezekinya, keperluannya, ya. Teman-teman, karena Allah itu Maha tahu, Allah itu mengetahui melaksanakan segala urusannya, apa yang dikehendakinya. Kita bisa mendapatkan dengan tidak kita ketahui. Allah akan berikan itu. Ya, kita nggak kita duga-duga itu akan ada. Nah, itu kalau sudah sampai ke level itu bagaimana caranya? Ya tadi, sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana keimanan kita. Apakah kita selama ini sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya? Nah, jawabannya ada kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau sudah sampai ke level takwa, maka insya Allah teman-teman kesempatan yang luar biasa mendapatkan yang rezeki yang keempat. Kalau bisa dapat semuanya, alhamdulillah. Nah, sekarang sebentar lagi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kita untuk melatih diri kita. Nah, ambil kesempatan ini teman-teman. Ingat, kita ingin menjadi orang bertakwa setiap Ramadan itu ya, pasti itu akhirnya ya. Maka kesempatan ini ambil teman-teman untuk melatih diri. Nah, kalau ada kesempatan belajar, ayo belajar lebih banyak ya. Jangan kita biarkan hanya melakukan ibadah sekedar ibadah wajibnya saja. Yang lain juga tambahkan terus. Nah, itu teman-teman penting. Nah, sekarang yuk kita lihat ini. Dalam kehidupan kita, rezeki kita cari, kita kejar mati-matian, kerja pagi, sore, bahkan sampai lembur. Nah, bisnis terus kita lakukan banyak, tapi betul-betul habis-habisan. Nah, sekarang apakah kita betul-betul sudah pastikan itu halal? Apakah itu sudah betul-betul di jalan Allah semua? Kalau sudah, alhamdulillah. Nah, karena kita belajar banyak ya dari orang-orang, ternyata kalau kita sudah paham rezeki itu akan ada saja dan itu sebenarnya Allah kasih. Dan ketika kita kalau menyadari betul rezeki itu akan datang, apalagi yang kita lakukan yang halal walaupun ternyata nggak mudah, sulit, nggak gampang, ternyata betul-betul akan ada saja. Tapi ketika kita mendapatkannya bahagianya minta ampun. Tapi ketika kita mendapatkan bahagia dengan cara yang tidak halal, mungkin nampak ya. Tapi sekarang kok aman-aman itu yang mereka eh, jalannya yang salah tapi kok rumahnya masih mewah, dia bisa ke sana kemari naik mobil itu teman-teman nggak tahu aja apa yang dirasakannya. Tapi kalaupun masih seperti itu berarti teman-teman tahu ya namanya istidroj. Nah, itu yang terjadi pada mereka. Nah, kalau mereka terjadi istidroj ya mungkin sekarang belum waktunya, tapi nanti ketika sudah wah begitu melambung tinggi, teman-teman kebayang kalau yang kita melambung tinggi nih, ini melambung tinggi dikasih Allah terus ya. Nah, ketika tups dikasih Allah ujian jatuh, jatuhnya gimana teman-teman? Sakit nggak? Kalau sudah tinggi kali kita dikasih istidrot tadi ya, baru dikasih ujian sama Allah, jatuh dari ketinggian yang sangat-sangat tinggi, tentulah sakit sesakit-sakitnya. Mau kita seperti itu? Makanya saya waktu itu alhamdulillah walaupun baru ya ujian setahun diuji, alhamdulillah mungkin itulah tidak sakit kali dan alhamdulillah saya bisa berubah ya mencari tahu apa salahnya alhamdulillah. Nah, teman-teman, rezeki itu banyak bentuknya. Ya, ada cerita eh, ini dari cerita seorang ibu ya, bagaimana dia melihat ya ada orang yang ini lagi hujan, terus berteduh di depan rumahnya. Nah, ternyata yang berteduh itu tukang rujak. Teman-teman kebayang tukang rujak lagi hujan berteduh di rumah di teras ibu itu. Nah, ketika dia memasukkan gerobaknya ke teras, masih penuh dengan buah. Artinya dia baru keluar dari tempat dari rumahnya, dari tempat dia mengambil buah dan lainnya lah. Nah, ketika dilihat, waduh, sang ibu merasa kasihan. Kalau musim hujan, bagaimana ya? Nah, akhirnya dia penasaran dan coba bertanya. Akhirnya dia keluar, dia bertanya, Pak, masih banyak banget Pak ya buahnya. Oh iya, saya baru keluar. Wah, saya ibu baik. Iya, kalau gitu. Semoga banyak rezeki, semoga cepat habis. Iya. Tapi hujan Pak ya, gimana hujan Pak? Kalau seperti ini, gimana Pak resikonya? Ya, sang ibu kan bertanya ya kepada si bapak. Si bapak menjawab, Alhamdulillah Bu,
ya berarti memang ini rezeki saya ada waktu lebih banyak dikasih Allah untuk berdoa, baca Al-Quran, Masya Allah. Setiap apapun kejadian, walaupun sesulit apapun, ternyata kita itu ada rezekinya, ya macam-macam rezekinya. Jadi kalau dari posisi seperti itu, itulah kesempatan dia rezeki. Memang saatnya banyak buka Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian dia berdoa. Nah itulah dia bilang si Bapak, Alhamdulillah Bu, berarti rezeki saya hari ini diizinkan banyak berdoa, banyak Quran. Walaupun hujan, insya Allah kalau kita pahami waktu doa mustajab itu adalah di saat salah satunya hujan gitu. Sambil tersenyum kepada ibu, wah Masya Allah ini Bapak luar biasa. Begitu ya Pak ya dikasih kesempatan berdoa. Berarti ada juga rezeki yang lain ya. Nah, belum lagi Bu, ditambah ketika kita kondisi seperti ini, kita ada dikasih rezeki yang lain, apa itu bersabar. Rezeki bersabar ini luar biasa, Masya Allah. Allah semua akan ngatur rezeki. Mungkin saat ini belum dapat, tapi ada. Tapi bersabar ini akan memberikan Allah. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu, inilah yang ya tidak rezeki itu dalam bentuk uang saja. Banyak ya. Tapi kalau uang itu ya itu mungkin yang dikejar orang, tapi rezeki itu bukan hanya semata-mata uang. Jadi teman-teman, bagaimana? Masih sibuk mencari uang? Boleh mencari uang, tapi setiap apapun kondisinya kita harus bersyukur. Itu ya tambahannya. Kemudian juga dalam mencari uang itu mungkin kita banyak-banyak mencari uang nih seperti ini. Ya gambarnya gambar uang nih kebetulan. Tapi apakah kalau kita usaha seperti tadi menghalalkan segala cara? Tentu tidak. Nah, sekarang gimana kalau kita kerja? Tentu juga sama. Ketika yang salah disampaikan oleh perusahaan atau yang ternyata kita kerjakan itu tidak sesuai syariat, maka hentikan, stop. Nah, ya, kalau bisa, bahkan lebih baik. Apa itu lebih baiknya? Ini ada suatu ya, suatu waktu eh, seorang tukang kayu itu menempelkan tulisan di tempat kerjanya. Dia bilang tulisannya apa? Kerja adalah selingan menunggu waktu sholat. Nah, jadi kalau ketika terdengar azan, itu si tukang kayu langsung pergi. Begitu azan, langsung pergi sholat berjamaah. Nah, ini dia katakan ini bagian dari memang itulah hidupnya. Jadi kalau kerja itu hanya selingan gitu. Tapi bagian penting hidupnya adalah sholat. Panggilan azan adalah panggilan paling penting baginya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kita harus betul-betul yang dikejar itu di dunia ini apa sebenarnya. Makanya saya sering menyampaikan, pahami yang namanya Uqdatul Kubro, ada 3 simpul besar atau 3 pertanyaan mendasar itu harus dapat teman-teman. Bagi yang belum dapat materinya bisa cek di sharing saya sebelumnya. Nah, kenapa? Karena sebanyak-banyaknya kita terima atau mencari atau membawa atau mendapatkan uang-uang ini, tanyaannya, sejauh mana kita menggunakannya? Nah, kalau teman-teman mau belajar, Alhamdulillah, kemarin sudah saya kasih juga, insya Allah nanti di mentoring Ramadan, saya kasih juga itu bagaimana sebaiknya yang dilakukan. Karena ada cara-cara atau bagaimana yang semestinya dilakukan. Jangan hanya sibuk mencari uang, ya kita punya mobil mewah, ya rumah megah, tapi semua itu kalau kita hanya sekedar ya ada gitu aja, ya kan sayang gitu. Apalagi kalau ternyata itu uangnya masih ada uang yang ada bunganya, astagfirullah, tentulah kita tidak mau. Ya, jadi teman-teman siap untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi siap juga mengetahui bagaimana mengelola uang ini, mau dikemanain, mau jadi apa, ya. Kenapa? Karena tadi kalau sudah memahami saudagar dunia akhirat, maka insya Allah Pak tahu itu mau bagaimana yang dilakukan terhadap uang-uang yang sebanyak ini juga ya teman-teman. Karena gini, teman-teman, ada yang tahu nggak apakah ini? Nah, ada yang tahu ini apa? Boleh chat lagi? Ada yang tahu ini apa teman-teman? Yuk silakan chat. Ayo apa? Wah, bingung ya, nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Ada yang tahu? Apa ini kira-kira? Ya, kain putih. Iya, itu banyak yang menjawab kain kapan, kapan, kapan. Oke, kain kapan. Pertanyaan berikutnya, kalau ada yang tahu nih, mantap ya. Tapi tahu lah ya. Nah, kain kafan. Nah, kain kafan ini apakah sudah tahu kenapa kain kafan tidak bersaku? Ayo, kenapa? Kenapa kain kafan tidak bersaku ya? Karena apa? Tadi itu mengingatkan kita. Jadi kalau saya dulu pernah belajar sama siapa itu ya.
kalau ada kain kafan itu akan mengingatkan kita gitu. Karena kain kafan ini mengingatkan kita kalau teman-teman makanya diminta untuk melihat kalau ada yang meninggal datangi, ya ikuti fardu kifayahnya, itu mengingatkan kita. Nah, kain kafan ini kenapa tidak bersaku? Karena semua yang kita kejar tadi, ya betul itu dia. Karena semua yang kita kejar tadi tidak bawa apa-apa nanti. Makanya tidak ada saku, jadi nggak perlu ada yang dimasukin ke kantong, nggak ada. Jadi apa yang kita kejar sekarang ini itu hanya semu, teman-teman Bapak Ibu. Tidak dibawa mati, akan sirna berlalu begitu saja. Maka manfaatkan kalau memang ada, bagus. Punya harta banyak, uang berlimpah, bagus. Tapi bagaimana memanfaatkannya? Karena kalau kita biarkan begitu saja, jadikan untuk sembunyi kita, malah akan menjadi beban kita. Kita akan ditanya sebanyak-banyak harta yang kita miliki tersebut. Astagfirullah. Makanya Alhamdulillah teman-teman kalau saat ini ternyata ada yang drop, ada yang down, ada yang memang terpuruk kembali ke titik nol, maka jangan khawatir. Ini saatnya Allah menguji kita untuk bersabar. Nah ini saya Alhamdulillah seminar bersama Mas Sabtuari yang saya katakan tadi, ini di kota Medan, bisa dilihat di sini di Hotel Grand Kanaya, Minggu tanggal 12 Maret 2017. Kembali ke titik nol, bisnis berkah, keluarga bahagia tanpa utang, tanpa riba. Nah di sini Alhamdulillah Mas Sabtuari mengingatkan kita banyak sekali bahwa kesalahan-kesalahan di dunia ini sibuk mengejar bisnis. Ternyata kita harus sadari itu semua salah, maka kita harus kembali ke titik nol. Artinya apa? Titik nol betul-betul kita sadari titik balik kita. Itu titik balik kita ketika kita jatuh, oh berarti inilah dia. Allah kasih saya ujian ini. Berarti saya harus kembali ke apa? Kalau habiskan semua salah-salah saya, dosa-dosa saya, kembali kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, cari pahala, pahala, pahala. Amalan-amalan apa. Nah, Alhamdulillah di saat ini ya teman-teman kalau nanti kalau sudah punya bukunya Alhamdulillah, kalau belum nanti saya kasih ada yang gratis, tapi kalau mau silakan cari di carilah di internet juga, itu bukunya berapa ratusan ya, silakan. Nah, tapi Alhamdulillah teman-teman ada keajaiban demi keajaiban kalau kita sudah taubat, kita berusaha untuk memberikan dakwah ini, menyampaikan kepada orang. Saya jujur ketika saya menyampaikan langsung mungkin masih terbatal karena saya tersadarkan 2014 kemarin itu, 2015 saya pindah ke Medan dan 2016 saya berusaha untuk mencari orang siapa yang bisa mengisi ilmunya dibagikan kepada orang banyak. Itu misi saya. Saya mungkin belum siap untuk menyampaikan secara langsung, tapi bagaimana orang yang punya apa ya performa yang bagus, yang bisa menyampaikan itu, alhamdulillah akhirnya saya dapat Mas Sabtuari kembali ke titik nol karena saya dapat info Mas Sabtuari sendiri ternyata sudah taubat hijrah. Ketika beliau juga ketemukan bahwa Pak Purdi Chandra tadi juga telah taubat hijrah dan akhirnya Mas Sabtuari menyusul dan akhirnya ternyata saya tanpa nggak berhubungan sih tapi ternyata tetap saya ikuti juga sama ternyata. Tapi waktu itu ikut pengusaha tanpa riba. Nah, alhamdulillah teman-teman, apa keajaibannya? Saya 2014 saya berusaha untuk menyelesaikan semua utang saya. 2015 nggak selesai juga. Yang paling mudah adalah jual aset. Udah saya lakukan itu, tapi nggak bisa juga. Tapi ternyata keajaiban Allah itu saya merinding kalau ingatnya. 2017 ini teman-teman bulan Maret. Saya mau jual itu sejak 2015, 16 nggak laku. Bayangkan teman-teman, saya betul-betul sudah melepaskan kemelekatan. Ini ilmu lengkapnya nanti akan saya bagikan di mentoring. Nah, teman-teman, saya lepaskan kemelekatan yang tadinya kalau harga aset itu sudah mencapai 700 sampai 800, saya nggak mau harga itu lagi. Saya sudah turunkan 600, nggak terjual juga, turunkan 500. Padahal modalnya 300. Dan 300 itu kosong. Dan belum lagi saya merehabnya, menyemennya, mengecatnya, menambah kanopi, membuat ini itu semua habis 4 juta, habis ratusan juta lagi, total 400-an juta. Tapi terakhir, karena saya mau lepas dari kemelekatan, saya jual, saya hanya melihat berapa utang saya ke bank dan itu saya lunasi dengan aset saya biarlah saya menjual dengan harga dasar. Tapi saya alhamdulillah lepas. Nah, tapi ternyata Allah kasih itu pun tak mudah, teman-teman Bapak Ibu. 2016 nggak dapat juga, 2017 inilah dia Allah kasih keajaiban. Saya buat seminar ini di Kota Medan. 2017 ini. Dan apa yang terjadi? Maret, April, Mei, saya dapat telepon. Ternyata saya ada yang menawar tempat aset saya itu. Dan alhamdulillah di Juni 2017 selesai. Apa yang terjadi? 2017 saya merdeka, teman-teman. Merdeka dari utang riba itu. Jadi, teman-teman, kembali ke titik nol itu hal yang biasa, hal wajar. Tapi bagaimana kita sekarang bisa lebih baik?
kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan sesuatu hal yang jalannya Allah, insya Allah Allah kasih kemudahan. Itu yang saya rasakan, teman-teman boleh diikuti. Ya, karena merdeka yang saya rasakan ini waktu itu 3 kemerdekaan saya. Merdeka dari utang riba, merdeka saya dari waktu itu saya bekerja 22 tahun, akhirnya saya mengajukan diri karena saya punya eh, MHSB ya, merancang hidup saya itu umur 40 saya mau bermanfaat buat banyak orang. Nah, itu dia. Nah, merdeka dari waktu dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa ini saya galakkan? Saya harus menyampaikan ini, saya harus menyampaikan riba ini. Karena teman-teman, ini riba sendiri ternyata itu saya ketika tahu ternyata sudah dikeluarkan MUI ya, fatwanya jelas-jelas dikatakan bahwa riba itu haram. Tapi kenapa ya masih banyak? Kenapa kok masih dilegalkan ya? Seperti itu. Nah, itulah yang membuat saya tergerak hati saya. Wah, ini kayaknya memang harus kita yang turun tangan. Tapi yakin teman-teman, Allah mudahkan kalau kita ikut andil di sana. Nah, mungkin itu ya. Nah, ini ada video tapi ini saya langsungkan aja. Tadi udah dibuka ya. Nah, sekarang banyak orang juga membeda-bedakan, wah ini kan ribanya kalau banyak, kalau kecil tidak termasuk. Padahal tidak ada, dijelas-jelas sana. Yang namanya riba tidak ada untuk saat-saat darurat dan lainnya. Ya, kalau mungkin yang gambar ini ketika terdesak nggak ada lagi makanan masih boleh. Tapi kalau teman-teman nggak usahkan inilah riba. Sekarang masih nggak usah dikit, banyak pun sekarang masih kita lakukan. Astagfirullah. Banyak pun masih kita bayarkan bunganya. Padahal kalau ini yang ada di layar ini sedikit aja kita, mungkin nggak usah yang mana yang kecil ya, ini yang paling belakang ini. Nah, ini kalau kita petik dikit, berani nggak makannya? Nggak berani. Tapi kenapa riba berani? Nah, ini harus cari kita. Kita harus betul-betul sadari ya, sedih ya ketika melihat sahabat yang sangat santun, tekun ibadah, senantiasa mengingatkan dan mengajak kebaikan, tetapi ketika diingatkan masalah riba, selalu menghindar dan mencari pembenaran. Tidak kebenaran, padahal di Al-Quran sudah jelas ada. Nah, ini babi itu hukumnya jelas haram, tapi masih berani kita enggak tadi kan? Tapi kalau riba kenapa ya kok masih berani? Nah, ini. Padahal kita sama-sama tahu juga dosa riba itu ngeri banget gitu. Salah satunya ini ya, teman-teman, siapa sih yang mau menzinahi ibu kandungnya? Astagfirullah. Dan juga teman-teman, banyak lagi yang lainnya, tapi enggak saya itu bukan sini. Teman-teman boleh. Oke, teman-teman, jangan malu teman-teman terlihat miskin. Ya, seperti ini. Tapi malulah ketika kita pura-pura kaya, padahal dari utang riba. Tak seorang pun memperbanyak harta kekayaannya dari hasil riba, melainkan pasti akan akhirnya jatuh miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Putus. Oke, kita lanjut ya teman-teman, sempat jaringan koneksi ini sebenarnya. Jadi kita baca di sama-sama, jangan malu terlihat miskin. Aduh, kok putus lagi? Itu jaringannya emang enggak. Mohon maaf ya teman-teman, nih jaringan nih sepertinya. Eh, hah? Putus. Anehnya di sini connect kayaknya. Oke teman-teman, mohon maaf, itu tadi jaringan ya sepertinya. Sekarang sudah muncul lagi ya. Semoga sudah kembali ya. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi jaringan. Teman-teman yang lain juga saya lihat banyak yang keluar masuk nih. Oke, kembali tidak apa-apa. Oke. Nah, oke teman-teman, jangan malu terlihat miskin. Malulah ketika kita pura-pura kaya padahal dari utang riba. Ya. Terus banyak lagi pesan-pesan penting ini yang saya sampaikan waktu saya bersama Mas Sabtuari seminarnya ya. Jika untuk membangun rumah di dunia saja engkau sudah terjerumus ke dalam riba, lalu dengan apa engkau akan membangun rumahmu di akhirat?
Nah, ini pesan-pesan penting ya. Dan ini baru di Al-Quran ya tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa ada pesan penting yang tambahan yang merah ini teman-teman. Ya, bisa dibaca di sini. Orang yang kembali menghalalkan riba atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Astagfirullah. Nah, ini mungkin teman-teman sedikit video tontonan ya sebelum di akhir kita yang banyak mungkin masih ada. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita bersama. Silakan ditonton. Jadi ini ada apa ya? Biasa teman-teman udah tahu lah ini. Ya. Ternyata ada yang mau menawarkan sesuatu. Oke, kita dengarkan saja. Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank KRUT Pak. Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya. Tapi nanti kita gantian ya. Oh begitu. Ya Mas Dimas 2 menit, kemudian saya ya. Nggak masalah? Oh ya boleh. 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 Nah, silakan Mas Dimas duluan. Ya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya dari Bank KRUT ingin menawarkan Pak, karena ada produk kami yang terbaru dari Bank KRUT yaitu credit card platinum kami untuk Bapak. Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Lumayan besar Pak fasilitasnya, banyak sekali. Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya. Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai selama sedikitnya 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya. Berapa hari? 2 hari. Masya Allah ya. Ya, iya Pak, betul Pak. Dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan gitu. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak. Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar maksudnya. Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya. Pak. Tapi Pak, Abi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Ya. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada enggak peluang untuk menang? Enggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Oke, teman-teman bisa didengarkan tadi ya. Jadi ini salah satu poin penting ini jadi pembelajaran kita tentunya kalau seandainya ada menemukan masih orang-orang yang menelepon. Alhamdulillah kalau saya dulu seperti ini juga sering dapat ya. Karena saya itu dulu pernah punya ya terakhir itu ya, itu 3 kartu kredit gold itu sampai 15 lagi itu platinum. Nah ini nawarin platinum ini banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah ini
kita pahami sekarang, sudah tahu nih tadi. Seperti menzinai ibu kandung. Nah ini saya tadi nggak keluarkan. Sama seperti berperang melawan Allah dan Rasul, nggak pernah menang kita, teman-teman. Jadi kapan kita mau bisa lebih baik? Nah, tapi kalau ada yang tetap ngeyel dari, wah itu coba itu. Dia itu ngutang kemana-mana, kartu kreditnya banyak, tapi aman-aman aja. Istidrot, ingat ya, tadi udah disampaikan juga. Nah, tapi kalau kita ada orang, teman-teman masih dapatkan telepon, nah ini bisa dipelajari nih trik-triknya ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Itu baru beberapa kejadian itu ya sampai di dunia, dan nanti ada lagi bagaimana ketika udah meninggal dan dibangkitkan. Nah, ayo kita Yang kedua, nah, ini penting. orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Tuh, ngeri ya. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga, Pak? Iya, siap mendengar, masih sanggup mendengarkan? Iya, Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Tapi ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas." Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. iya, Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan. Menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya, Pak. Makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak, Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak, Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, Neraka, Pak. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya, Pak. Neraka lebih layak baginya. Ngeri. Jadi semakin berpikir ya, ini yang paling penting teman-teman ya. Kalau kita nanti kalau kita semoga sudah sadar, ya ini bagian penting kita lagi. Ini teman-teman kenapa saya ajak untuk ini, karena di mentoring di Ramadan nanti ini yang saya ajarkan agar kita ini tidak cukup hanya sampai di kita teman-teman. Tapi bagaimana bermanfaat juga buat orang lain ya, sebaik-baik manusia kan tentunya. Nah, yuk ini video singkat ini semoga bisa mengingatkan kita, baik teman-teman langsung maupun nanti bisa untuk orang lain ya. Ini yang saya bagikan. Coba Mas Dimas bisa perhatikan dalam empat fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Iya, Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya, Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun, Pak. Masih dilanjutkan? Ampun. Ampun, Pak. Mas Dimas bisa renungkan Ya, ada orang dinawarkan lagi. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau ini misalnya teman-teman ada ya. sesuatu yang belum jelas, Penting ini. tidak masalah, hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya, Apa Pak. berani Bisa? ngomongin tuh kalau Bisa, seperti Ya, itu? terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Jadi ini itu kalau ada 4 tahap itu ya, di kuburan itu seperti di ya sungai darah itu, ketika dia mau menepi itu dilemparkan sama yang di pinggir itu supaya apa, akhirnya kembali ke tengah. Itu aja terus. Masya Allah, ini nauzubillah lah, jangan sampai. Makanya yuk bertaubat, lepaskan seluruh akad riba 100%. Allah akan memberikan solusi insya Allah, dan rezeki yang cukup teman-teman, harus yakin kita ya, sebagaimana ya teman-teman sudah dengarkan tadi. Di sini kita lihat dalam surat Nuh ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Nah yuk kita sama-sama bertobat, minta ampun, niscaya dia akan mengeritkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kemakmuran. Ini waktunya kita bertobat sekarang. Yuk segera kita ya kembali ya ke titik nol, kembali kepada Allah,
bersegera menuju ampunan Allah. Dan diingatkan di sini, ya teman-teman, dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tadi pilihannya mana, mau surga atau neraka? Nah, hati-hati ya. Nah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, kalau masih punya kartu kredit, yuk waktunya apa? Nah, ini yang saya lakukan sewaktu itu. Ini waktu kembali ke titik nol sama Mas Sabtuari. Ini acara saya buat. Alhamdulillah, yang tadi perkiraannya hanya 100 orang yang hadir, ternyata sampai 300 orang. Allah Akbar. Ini saya nggak nyangka ya. Ternyata antusiasmenya luar biasa. Padahal tidak ada tadi mikir, saya ajak teman, mana mau orang itu datang, takut orang bahas riba, nggak. Jadi teman-teman nggak mau yang mendukung saya. Tidak mau, akhirnya ternyata sebaliknya. Itu teman-teman sampai keluar-keluar itu, maksudnya sampai berdiri-berdiri depan pintu untuk mengikutinya. Makanya sekarang bertobat, hijrah secara kafah, secara total menyeluruh, tidak ada lagi ini simpan satu kartunya, enggak. Harus gunting semuanya. Mari kita menuju hidup tanpa riba. Nah, ini salah satu menggunting ini adalah satu jalan untuk menutup jalan utangnya. Nah, ini saya waktu itu di pengusaha tanpa riba, teman-teman. Yuk, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, ya masih ada harapan. Jangan pernah putus asa. Ada hikmah dan harapan di setiap masalah dan ujian kita. Allah Subhanahu wa taala masih setia menanti. Dan ingat teman-teman, selagi kita masih belum berada di sini, ya kita sama-sama tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau mati yang namanya meninggal itu bagaimanapun ajal datang itu akan datang. Tapi kalau datangnya itu di saat berbuat dosa, masih ada utang riba, nah, kita akan diminta pertanggungjawabkan sampai di akhirat kelak nanti Bapak Ibu. Oke, selagi ada waktu kita, yuk aset paling berharga ini, waktu itu sama dengan nyawa kita, gunakanlah dengan bertobat. Ya, nggak ada lagi alasan. Yuk hijrah kita, hijrah secara total, ya betul-betul hijrah secara kafah. Bapak Ibu, bagaimana? Siap untuk hijrah sekarang? Bertobatlah, ya bertobat. Jangan menunggu waktu yang tepat, tapi bertobatlah selagi sempat. Berhijrah, jangan menunggu nanti-nanti, nanti keburu mati. Berubah, jangan menunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Mumpung ya masih hidup. Yuk, mari manfaatkan waktu yang sangat sebentar ini. Kita, kalau ribanya sudah ada, selesai. Bagaimana sekarang riba kita tadi sudah selesai, bagaimana itu tidak di kita saja, tapi di orang lain juga bisa selesai. Yuk, kita sama-sama berubah menuju yang lebih baik dengan melakukan kebaikan dan kebenaran untuk kita dan juga untuk orang lain, mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membawa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara ke arah yang takwa. Mau teman-teman? Mau berubah? Nah, teman-teman mau berubah sebagai apa nih? Sebagai siapa diri kita? Ayo, bagi yang mau berubah, saya siap mengakomodir itu, saya siap membantu teman-teman. Bukan hanya di sini, kalau teman-teman mau, insya Allah setiap minggu, setiap pekan akan ada sharing for entrepreneur gratis. Tapi bagi mau memang ada biaya, mau belajar, ya seperti saya katakan, saya juga suka belajar, mencari terus biar bisa lebih baik, maka yuk ambil waktu yang ada. Nah, bagaimana supaya lebih baik? Miliki circle yang baik dan benar, mau belajar, yuk ngaji, miliki mentor. Ini tiga ini poin penting, belajar, insya Allah teman-teman dapat ilmu bermanfaat dan tambahkan ngaji ilmu agama yang diperkuat, miliki mentor yang akan membimbing teman-teman. Nah, saya khusus. Nah, karena teman-teman berada di sini, saya siap. Ya, insya Allah semampu saya, semaksimal saya yang sudah saya miliki ilmunya, insya Allah di jalan Allah, maka akan saya berikan kepada teman-teman. Belajar teman-teman, jangan pilih-pilih ya. Ini itu apapun itu, yang penting baik dan benar. Saya ingatkan sekali lagi, ilmunya pastikan baik dan benar. Baik saja tidak cukup. Teman-teman, ini saya waktu itu belajar sama, tahu ini? Valentino Dinci namanya. Valentino, bukan Valentino ini ya, yang selalu terdepan, bukan ya, apa? Yang nomor satu. Valentino Dinci ini, ada yang tahu? Nah, ini yang menulis buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Kasihan. Nah, saya pernah belajar, ini bayar sama beliau aja, itu masih di tahun 2000-an itu, 2000 berapa itu ya? Sekitar 2012, ingat saya. Ini saya ke Jakarta, ongkos terbang pesawat sendiri, hotel bayar sendiri, dan belajar ini 3,5 juta kalau nggak salah saya. Nah, itu saya ikut belajar sama beliau, luar biasa. Dan memang merubahlah.
Makanya kalau belajar itu teman-teman silahkan belajar dari mana saja. Ya, ini saya alhamdulillah dari situ saya bisa mengisi, saya bisa berbagi di banyak tempat ya. Ini di Perapat untuk dia. Belajar dari buku, audio, video bisa silahkan, belajar dari pemilik usaha yang sukses silahkan, belajar dari seminar, pelatihan-pelatihan ya dari mentor-mentor juga silahkan. Nah, teman-teman silahkan sekarang kalau mau saya ada program namanya Transformen. Nah, ini program yang saya bangun sendiri, saya buat sendiri. Siap jadi agen perubahan? Nah, di sini teman-teman ikut mentoring 15 hari transformasi diri. Mentransformasi diri teman-teman menjadi lebih baik. Apa yang akan teman dapatkan selama 15 hari itu banyak, ini lebih kurang ya. Menemukan potensi diri, memiliki kompas batin, menjadi mukmin bertakwa. Ini teman-teman bisa baca ya, selalu bahagia kapan dan di mana saja, bebas utang, hidup tanpa riba, ya, melebarkan pintu rezeki dengan 3S, menyelesaikan masalah dengan kekuatan 3A, selamat dunia dan akhirat meraih surganya. Nah, untuk ini teman-teman, saya buka insya Allah ya, kapanpun itu Ramadannya, insya Allah saya buat tanggal 11, insya Allah 11 ya, kita mulai itu 1 sampai 15 Ramadan kalau menurut kalender yang saya ketahui saat ini. Nah, ini biayanya kalau di luaran sana teman-teman, itu biasanya jutaan atau saya patok ya. Kalau saya ikut ini kan 3,5, ini 1,5 aja saya patok, tapi teman-teman nggak perlu bayar segitu. Ya, saya tidak meminta teman-teman bayar 1,5 juta, tidak. Tapi khusus edisi Ramadan ini ya kita berbagi, saya berbagi teman-teman juga boleh berbagi, saya buka donasi aja. Donasi ini sangat-sangat kecil teman-teman, donasi mulai dari 30.000 saja. Bayangkan 15 hari diberikan materi dalam bentuk video, teman-teman bisa belajar, belajarnya itu kapan saja dan dari mana saja. Nah, kalau dihitung 30.000 dibagi 15 hari, berarti berapa sih satunya? Ya, sangat-sangat murah banget gitu ya. Tapi itulah yang mau saya bagikan teman-teman. Ya, kalau 2.000 sehari, kecil banget ya, nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau teman-teman ada yang sudah transfer, sudah melakukan, alhamdulillah ada yang transfer sampai ratusan ribu, ya terima kasih ya teman-teman Bapak Ibu yang sudah transfer ya ratusan ribu tersebut, ya kita buka. Makanya ada mau transfer 1 juta juga, ya silakan, alhamdulillah ya. Kemudian itu pilihan teman-teman. Nah silakan bagi yang mau bisa di sini. Tapi kalau teman-teman bisa eh, menuliskan, mengetikkan, saya ada linknya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, kalau teman-teman mungkin kesulitan untuk daftar secara apa namanya, pakai klik link, bisa langsung transfer. Nah, silakan di foto atau di capture. Nah, kalau pakai link, saya kirimkan di chat Zoom. Linknya sebentar ya, belum keluar. Nah, linknya di Transformen. Nah, teman-teman bisa cek di sini linknya ya. Nah, ini itu bawah. Nah, itu linknya. Nah, sini saya kirimkan juga pada teman-teman untuk di Zoom-nya. Silahkan klik. Nah, ini https sid garis miring Transformen. Silahkan. Oke. Nah, teman-teman, saya katakan teman-teman mau 3 buku akan saya bagikan ini. Ini buku kembali ke titik nol. Nah, ini bukunya masih baru, saya sudah siapkan. Ini masih di plastik, ya. Buku kembali ke titik nol ini saya bagikan ada 3 buku kembali ke titik nol, KKTN namanya. Dan ada juga buku ini, bisa nampak ya, Mencari Jalan Pulang. Ini saya berikan gratis nanti. Ketika teman-teman ikut mentoring ini, dan nanti ada sesuatu yang tentunya yang saya sampaikan, saya mintakan teman-teman lakukan, maka 3 orang atau 6 orang ya, 3 buku KKTN, 3 buku MJP, itu teman-teman ada 6 orang itu bisa dapatkan buku ini gratis. Teman-teman boleh cek buku ini harganya ratusan ribu ya. Ya, insya Allah teman-teman bisa dapatkan. Nah, saya ada program khusus ya teman-teman di sini. Alhamdulillah ada yang sudah ikut, yaitu program bagi yang mau bisnis atau yang sudah punya bisnis. Bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana agar bisnisnya sesuai dengan tadi perintah Allah ya. Karena saya ajarkan dari dasar kali gitu ya, dasar banget gitu. Ya contoh dari mulai dari niat, kemudian dari bagaimana berbisnis dengan Allah. Nah, teman-teman ini selama 30 hari, bayangkan 30 hari, tapi ini mulainya 1 April. Nah, teman-teman kalau mau ikut ini, nah ini langsung ada patokan biaya ya dari 500.000 ini, teman-teman hanya bayar 197.000, maka teman-teman bisa gratis ikut mentoring transforman yang nanti di bulan Ramadan. Dan satu lagi, kalau teman-teman betul-betul mau 3 orang, 3 orang yang tercepat ikut program ini, maka saya akan berikan gratis buku ini. Ya, banyak banget untungnya ya. Dan teman-teman ada lagi 10 bonus gratis di sini. Teman-teman boleh cek nanti kalau di
apa namanya, cek di webnya 30 hari itu banyak banget bonusnya ya. Teman-teman bisa cek bahwa bonusnya itu ada sampai 500-an ribu bisa nilainya. Nah, itu teman-teman bisa ambil. Nah, saya kirim linknya di chat Zoom ya. 30 hari jago bisnis online. Nah, ini kalau teman-teman 3 orang tercepat, maka dapat ini gratis dan ikut gratis mentoring dan gratis juga dapat bonus yang bernilai 500.000. Kenapa ini saya lakukan? Karena ini program saya dan saya bisa melakukan apa saja. Inilah bagian dari berbagi saya, teman-teman. Ya, tentu itu semua saya juga mengeluarkan biaya untuk itu semua. Tapi ada yang berbayar, ya yang membayar, alhamdulillah, terima kasih. Ya, itulah kita saling berberi ya, membagi ya. Nah, itu teman-teman yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Teman-teman, waktunya untuk action, no excuse, tidak ada alasan. Yakinlah yang mau berubah, satu hal yang penting yaitu kemauan. Ambil kesempatan. Nah, bagi yang teman-teman mau ilmu bisnis gratis juga, mungkin nggak ikut deh yang bisnis bayar. Nah, saya juga akan berikan ada. Teman-teman boleh ikut belajar lebih banyak gratis tentang ilmu bisnis. Boleh klik di sharing for entrepreneur ini. Ya, bisa ya di chat itu ya. HTTPS klik 2 garis miring s.id. Nah, garis miring sharing. Karena ini harus pasti sama tulisannya teman-teman. Karena kalau salah beda tujuan nanti atau nggak mau dia. Nah, ini saya kirimkan lagi untuk. Oke, ini untuk yang gratis. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau mendapatkan rekaman ini silakan masuk di sini. Teman-teman udah dapat harusnya ya. Semoga udah. Oh, saya nggak tahu. Kalau bagi yang nggak tahu, mungkin yang belum dapat silakan klik nih. Saya kasih juga deh linknya di chat Zoom ya. Saya kasih linknya semua. Teman-teman boleh klik nanti di sana. Nah, itu. Ini kalau mau rekamannya. Nah, barangkali itu yang dari saya. Saya kasih teman-teman ada kesempatan mau bertanya, silahkan. Silahkan di chat. Nah, ini data saya. Nah, ini kita udah kelewat 15 menit lebih ya. Oke. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silahkan. Kita kasih waktu dan kesempatan. Atau ada yang mau sharing? Oke. Bagi yang mau transfer kemana, teman-teman sudah ada tadi ya sebenarnya di chat Zoom. Nah, bagi yang mau transfer malam ini langsung dapatkan semua itu. Jadi nggak harus klik link nggak apa-apa. Walaupun teman-teman nggak klik link, ketika teman-teman transfer 197.000 kalau bisnisnya mau ikut, maka teman-teman langsung dapat ikut mentoring dan gratis juga ikut dapatkan buku tadi ya. Nah ini, silakan. Nah ini linknya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, ayo silakan. Kita buka kesempatan nih. Kita tutup dulu ini ya. Oke, ada silakan teman-teman. Kita buka waktu 2 sampai 5 menit ya. Karena sudah lewat, karena saya mengambil waktu memang sampai jam 9 tadi, dan biasanya 9.30 memang, hanya 9.30 ada kegiatan lain, maka saya harus bersiap-siap gitu, jadi tidak bisa sampai full. Terima kasih yang sudah hadir nih, banyak orang baru nih. Nah, ini ada yang orang jauh nih, Bu, Indah lama nih, nggak ada kabar ya, Alhamdulillah hadir malam ini. Dari Magetan. Oke, ada lagi dari Kota Tangerang bagaimana? Oke. Siap, Ustaz, ngikutin kita. Sharing-sharingnya. Ya ini pengalaman pribadi dan juga kita berbagi. Jadi nanti kalau yang mentoring saya itu sama seperti mentoring yang apa ya Bapak Ibu, itu ilmunya itu bukan e-course ya. Jadi Bapak Ibu ikut mentoring itu bukan e-course, Bapak Ibu bayar terus nonton atau tidak. Nah, ini enggak setiap hari. Setiap hari Bapak Ibu akan dikirimkan linknya atau dikirimkan nanti rekaman videonya. Nah, di situ ditonton. Dari tontonan itu maka Bapak Ibu akan mengetahui, oh ini yang harus kita lakukan. Nah, maka langsung latihan praktek. Nah, keajaiban demi keajaiban itu akan terjadi. Kalau saya kelas offline saya, itu saya ngasih contoh praktek langsung teman-teman. Tapi kalau kita online nggak bisa ya. Tapi insya Allah nanti ada kalanya saya kasih deh. Nanti saya buatlah. Nah, apa itu? Kita buktikan bahwa kebesaran Allah itu nyata. Kita bisa buktikan langsung. Kalau saya di offline itu saya contohkan dengan alat. Jadi seorang orang apa ibu-ibu berusia itu udah 60-an ya, ketika diminta melakukan suatu hal yang mungkin nggak kebayang bisa, tapi ternyata karena kekuatan ya
yang di mindset dia bahwa dia bisa dan kekuatan Allah itu digabungkan, maka itu jadi. Kalau kita kan kun fayakun dapat gitu. Itu banyak teman-teman. Jadi di mentoring ini sebenarnya mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang belajar juga, kayak alim ulama, ustadz juga. Tapi di sini yang saya mau berbagi. Kenapa saya sering belajar, mau belajar? Karena delivery tambahan-tambahan yang mungkin nggak kita dapatkan dari orang lain, kita bisa dapatkan di sini. Itu sebenarnya. Jadi silahkan donasi terbaiknya 30.000 itu ya saya open supaya teman-teman bisa membantu untuk proses. Ya ini karena teman-teman pasti tahu yang bagi yang pernah belajar di dunia digital marketing atau dunia marketing atau digital, untuk domain saja itu sudah berapa, untuk hosting saja itu sudah berapa biayanya. Belum lagi untuk Zoom license misalnya, belum lagi yang lain-lain license itu semua berbayar. Nah, saya alhamdulillah itu saya manfaatkan. Ya termasuk untuk memiliki web itu sampai jutaan itu. Alhamdulillah itu dengan bahagia bisa dilakukan. Kenapa? Karena bisa berbagi. Nah, saya hanya mengambil bagian-bagian kecil, ya semoga dari bagian-bagian kecil ini teman-teman sudah membantu saya, tapi bisa menutupin apa ya, yang tadi saya ingin itu apa, berbaginya itu yang luar biasa. Oke, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pesan-pesannya atau silahkan chat, masih dibuka. Oke, oh udah lewat tadi, lewat 20 ya, tadi saya batasin. Ya, jadi teman-teman, insya Allah di bulan Ramadan, saya akan mengundang orang-orang yang saya kenal, karena basic saya kan di dunia training, saya juga profesional 22 tahun, dan akhirnya belajar ilmu langit, banyak juga ustadz-ustadz yang saya dekatin. Nah, tadi Ustadz Amin Nurbait, Bapak Ibu mungkin kenal, yang ditelepon tadi. Nah, itu saya 2 minggu yang lalu belajar sama beliau langsung di Jakarta. Bapak Ibu, kebayang, saya terbang ke Jakarta, itu dari Medan ke Jakarta, itu biayanya berapa, ongkos pesawat, PP. Kemudian saya juga nginapnya di hotel, itu bayarnya sendiri. Dan biaya training atau seminarnya itu juga bayar sendiri, itu berapa? Nah, jutaan nih Bapak Ibu. Nah, ini mau saya bagi nanti di mentoring jago bisnis ya. Nah, ayo silakan bagi yang mau ikut ambil kesempatan. Saya sudah sampaikan bahwa kita belajar itu ambillah ilmunya. Nah, Ustadz Amin Nurbait itu waktu menjelaskan waktu saudagar dugani akhirat itu luar biasa. Banyak walaupun saya sudah ikut beliau di Medan pernah, bahkan saya ada bukunya juga dan saya sudah dapat lah. Tapi ketika saya mau belajar lagi itu luar biasa. Saya bertambah semangat dan banyak yang saya dapatkan membuat ya itu bagian dari materi saya yang bisa saya tambahkan tentunya Bapak Ibu. Untuk apa saya bagikan kepada Bapak Ibu nantinya. Nah itulah mungkin ya terakhir saya tambah dari saya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan waktu kita sudah lanjut, kita sudah mau di akhir 19.30 saya ada mau kegiatan lagi. Jadi mohon maaf sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah sebelum akhir Ramadan masih ada 1 kali pertemuan lagi pekan depan. Jadi nantikan info-infonya di sini. Ada yang mau mungkin menyampaikan? Terima kasih Dad atas semua ilmunya. Oh ya terima kasih Bu In. Oh, ada lama ya, nggak ini ya. Sudah lama. Ya, tetap Oke. sehat, Dad. Tetap berbagi. Alhamdulillah ya sama-sama. Terima kasih juga Pak Nurul Hidayah itu ya namanya di situ. Oke terima kasih Bu Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Jazakumullah Pak khair. Anwar, Pak Riko, Pak Santoso, semuanya izin ya. Saya mohon maaf atas semua kesalahan khilapan. Mari kita tutup pertemuan kita pada Sama-sama. malam ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kalau ada Waalaikumsalam kebenaran warahmatullahi dari wabarakatuh. datangnya kesalahan dari saya, jadi mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Makasih ya. Dad ya. Ya sama-sama. Yes, terima Sehat-sehat kasih. selalu. Yes. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya kita close.